Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Abu Fikri dalam sebuah untayan mutiara nasihat, terutama untuk saya sendiri, keluarga dan kita semua. Eh, Dalam hidup ini, kekayaan yang paling utama kita capai adalah kebahagiaan. Kemudian, barulah kedudukan dan harta. Kemudian barulah relasi, hubungan kita dengan yang lainnya. Namun di sini perlu saya sampaikan, isi daripada kebahagiaan itu bermula daripada rasa cinta, kasih, kemudian sayang. Ditambah dengan satu lagi, senang. Jadi bahagia itu isinya adalah cinta, kasih, sayang, dan senang. Nah, inilah dunia. Pada dasarnya bukan dunia, melainkan surga. Surga yang tumbuh di hati kita, di dalam rasa kita, pada setiap kita yang merindukan kebaikan dan kebenaran. Nah, ini tidak akan bisa terasa jika kita berinteraksi, berhubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini tidak akan kentara dan tidak akan begitu kencang rasa dalam diri kita masing-masing. Tetapi ini bisa kita uji dan kita coba jika itu dihubungkan antara rasa diri kita dengan seorang perempuan, atau sebaliknya, rasa perempuan dengan seorang laki-laki. Apakah orang itu tua? Apakah orang itu muda? Rasanya sama saja. Kenapa sedemikian? Karena rasa diri kita tidak akan berbeda, baik laki-laki ataupun perempuan. Mengapa? Karena ruh itu adalah cahaya, cahaya itulah rasa diri. Jadi mari kita saling menjaga rasa untuk tidak saling menyakiti, apalagi untuk merugikan. Tidak boleh. Nah, ada satu contoh kasus. Seketika katakanlah saya lebih enak mencontohkan kepada diri saya. Ada seorang perempuan anak gadis, usianya 17 sampai 20 tahun. Terjatuh dari sebuah kendaraan atau motor, katakanlah begitu. Oleh saya bantu. Pertama, saya tegakkan dianya, entah dengan cara apa, tapi tetap dengan sopan santun. Kemudian saya dudukkan, baru saya tegakkan motornya, saya pinggirkan. Nah, waktu itu saya tanyakan, apa yang Anda rasakan? Kok bisa jatuh? Nah, nanti dia akan bercerita. Nah, lalu saya siapkan air minum, biar tidak terlalu cemas atau biar cemasnya menurun. Kemudian saya berikan tegur sapa. Nah, waktu itu, pasti suara, kata, bahasa saya indah, nyaman, dan enak didengar, enak dilihat. Dan sebaliknya, waktu itu perempuan itu juga akan merasakan enak mendengar, indah dilihat, dan nyaman dirasakan. Nah, terjadinya dua rasa yang sama dalam satu kejadian itu menunjukkan setiap kita punya rasa yang sama. Nah, jika kita tidak berhati-hati pada momentum itu, ada titik yang ada di atasnya itu. Ada titik yang ada di atasnya itu. Itu akan tumbuh dalam bentuk suasana lain. Yaitu kenyamanan, ketenangan, dan kesenangan sendiri. Nah, itu biasanya menjurus kepada pendekatan atau rasa ingin bersama. Kita belum bercerita tentang berpacaran, bertunangan, ataupun menikah. Tapi bercerita tentang kenyamanan, kesenangan, dan keinginan untuk bersama. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Itu tidak boleh terjadi bagi orang Islam, terutama bagi kita yang beragama lain, jika kita sudah punya keluarga. Itu tidak boleh terjadi. Hanya sebatas itu saja.
Nah, itulah suatu rasa yang kita bawa kemana-mana untuk membatasi, untuk menjaga, membentengi gejolak jiwa kita yang punya kecenderungan yang sama dengan orang yang kita tolong tadi. Sebaliknya begitu. Perempuan tadi, anak gadis tadi yang berusia 17 sampai 20 tahun tadi, dia bisa mempunyai rasa itu. Mungkin kita akan mengatakan, lah kan kita kan sudah tua. Pak Abu Fikri kan sudah tua. Kalau dia kan remaja. Nah, persoalan cinta, kasih sayang, dan kesenangan, itu adalah masalah rasa. Selama dia berada pada posisi yang dia kehendaki, maka itu judulnya sama. Bahkan ada yang mengatakan cinta kasih sayang itu adalah buta. Iya. Nah, makanya di sini kita membatasi, menjaga. Jangan sampai dia naik kepada titik yang ada di atasnya itu. Jangan sampai. Meskipun dia muda, tetapi dia menemukan suatu kenyamanan pada kita yang sudah berusia lanjut. Atau sebaliknya, yang ditolong itu adalah orang tua, katakanlah laki-laki seperti saya sendiri. Ditolong oleh anak gadis usia 17 sampai 20 tahun. Ya kalau kita laki-laki, kita sudah tua, ya rasa kecenderungan itu kan ada, tapi kita batasi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita merespon rasa daripada orang menolong kita tadi, rasa perempuan tadi, akan tumbuh juga rasa titik di atasnya itu tadi. Titik kenyamanan, titik kesenangan, titik keinginan untuk bersama. Nah, inilah yang sering terjadi pada kisah remaja. Dari situ dia berkenalan, dia berpacaran, dia bertunangan, kemudian dia menikah. Itulah asalnya. Dan inilah keabadian cinta itu, keabadian kasih itu, keabadian sayang itu semestinya dipupuk oleh laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan nyata pada rumah tangga mereka. Jadi jelmakanlah masa remaja itu di masa tua. Apalagi masa tua adalah masa yang sangat kritis. Baik itu dalam kondisi, ruang, waktu, dan kesempatan. Semestinya jangan lagi kita mengabaikan itu. Nah, kembali kepada cerita kita tadi. Ya, dijaga ya. Baik kita yang tua ataupun kita yang muda. Sebaliknya, baik kita yang muda ataupun kita yang tua. Jangan pernah berpikir, oh dia kan muda, tidak mungkin mau dengan saya. Atau saya kan muda, tidak mungkin dia yang tua mau dengan saya. Tapi biasanya kalau orang tua, dia punya kecenderungan lebih daripada yang muda. Tetapi yang berat adalah yang muda. Itu sedikit yang cenderung kepada yang tua. Walaupun itu ada. Kembali kita kepada tema kita, batasi rasa diri. Cinta, kasih, sayang, dan kesenangan itu adalah milik bersama, punya kita masing-masing, dan kontrol. Jangan sampai tiba pada titik yang di atasnya, yaitu kenyamanan, kesenangan, keinginan untuk bertemu yang kesekian kalinya, kemudian menyatukan satu rasa dalam visi dan misi yang sama, yaitu ingin satu. Kalau remaja boleh, ya, remaja boleh, tapi tetap melihat etika. Pertama kali, keturunan orang baik-baik. Kedua, fisiknya bagus, cantik, tidak sakit, tidak punya kekurangan. Ketiga, orang kaya. Keempat, taat beragama. Nah, jika ketiga-tiganya tidak punya, tapi jika dia taat beragama, jadilah bagi kita. Taat beragama itu sudah cukup sebagai modal untuk meraih nasab yang baik, kecantikan ataupun tidak, kaya ataupun tidak. Jadi di agama inilah segala sesuatu itu bisa netral, menjadi suci dan bersih. Seperti Allah, seperti Rasul, seperti hati kita di saat itu adalah dalam kondisi murni. Demikian saudaraku, segala ungkapan singkat, semoga dapat dijadikan pegangan kita dalam hidup. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.